Mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang? Ya, logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu. Untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia terkait dengan Pertamina itu dapat terus diberikan perlindungan dari sisi dapat melintas Selat Hormuz itu dengan aman. Oke, yang pertama, jadi pada Jumat malam 6 Maret 2020, negara kita Indonesia ternyata telah disarankan untuk berpihak ke Iran nih bos. Tak main-main, yang menyatakan hal ini adalah tokoh senior kita Indonesia, yaitu mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kala. Dan seperti biasa, kalau Pak JK sudah bicara soal geopolitik, kalimatnya jarang setengah-setengah ya kan? Jadi dalam pernyataannya yang kemudian ramai dikutip berbagai media pada 7 Maret 2026 kemarin, beliau pun mengatakan sesuatu yang cukup tajam dan menusuk nih bos. Beliau katakan, logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu. Masa kita berpihak kepada Israel? Masa kita berpihak kepada Amerika yang menyerang? Nah loh. Sebenarnya, secara logika, pernyataan beliau ini masuk akal juga sih bos, karena di sini negara Iran adalah pihak yang teraniaya. Menurut Bapak Yusuf Kala, ada beberapa alasan mengapa Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi penonton. Pertama, menurutnya Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan posisi itu, menurut Pak JK, Indonesia punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap negara yang dianggap sedang diserang. Nah loh, ini menurut admin agak susah sih bos. Wong di sebelahnya, di sebelah Iran malah lebih banyak negara-negara muslim ya kan? Tapi faktanya gimana? Mereka malah sepertinya dukung Amerika dan Israel nih buat hantam Iran. Nah lanjut, yang kemudian menurut Pak JK dalam logika hubungan internasional versi beliau, Indonesia seharusnya berpihak kepada pihak yang dianggap sebagai korban serangan, bukan kepada pihak yang melakukan serangan. Dan ketiga, ada faktor diplomasi dunia Islam dan Asia. Jika Indonesia terlalu netral tanpa sikap jelas, Pak JK menilai bahwa kita bisa kehilangan peluang kerjasama dengan negara-negara Islam yang selama ini memandang Indonesia sebagai pemimpin moral. Ia bahkan mengingatkan bahwa Indonesia seharusnya menggunakan forum internasional seperti BOP itu untuk mendorong penyelesaian konflik, termasuk melalui organisasi perdamaian global. Nah loh, jadi intinya maksud beliau gini bos, kalau yang admin tangkap ya, Indonesia menurut beliau nggak lagi harus netral, jadi harus punya sikap sendiri nih, harus memihak yang diserang, yaitu Iran. Nah, lantas pertanyaannya kini, kalau melihat secara prinsip dan objektif, apakah kita benar harus memihak Iran? Oke, lanjut. Jadi ini menurut Mimin ya bos. Jadi ya, seperti yang kalian tahu, sebenarnya negara kita sudah punya kompas geopolitiknya sendiri sejak era presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Namanya adalah politik luar negeri bebas aktif. Artinya sederhana tapi kuat, yaitu negara kita bebas menentukan sikap, tidak terikat pada blok kekuatan manapun, dan negara kita harus aktif mendorong perdamaian dunia. Nah, dengan prinsip ini Indonesia biasanya tidak langsung ikut memihak dalam konflik militer antar negara bos. Termasuklah juga dalam konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika. Mengapa? Nah, jawabannya ya karena ada banyak kepentingan yang harus kita jaga, kepentingan nasional kita bos. Kalian tahu sendiri kerjasama kita dengan Amerika dan kawan-kawan lain di negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, dan lain-lain itu ya juga sangat kuat. Terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan juga teknologi. Kemudian juga karena masalah stabilitas kawasan dan keamanan energi bos. Konflik di Timur Tengah ini bisa langsung mempengaruhi harga minyak dunia yang tentu berdampak ke ekonomi Indonesia. Kemudian juga masalah perlindungan WNI di luar negeri. Perlu kalian tahu, mungkin ya ada jutaan WNI yang bekerja di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kalau Indonesia tiba-tiba terlalu condong ke salah satu pihak atau bahkan memihak Iran, nah dampaknya bisa sangat luas bos. Bahkan keselamatan WNI di sana bisa saja terancam. Dan ya karena itu
sikap yang mestinya diambil pemerintah Indonesia adalah posisi yang lebih realistis, terutama untuk kepentingan nasional kita, bos. Kalau admin lihat ya, nggak perlu memihak, tapi kita tetap harus tidak mendukung perang, tidak ikut blok militer manapun, kemudian harus mengutuk serangan terhadap warga sipil, tetap mendorong perdamaian, dan terakhir harus tetap mendukung Palestina secara diplomatik. Jadi ya kita harus pikir kepentingan kita juga, bos. Tak perlu memilih menjadi pemain yang paling keras, tapi kalau bisa tetap menjadi penyeimbang di tengah medan perang diplomasi. Jadi ibaratnya kalau negara lain sudah siap tarik pelatuk, ya Indonesia justru mesti datang membawa proposal perdamaian. Memang tidak sedramatis film perang, tapi dalam dunia diplomasi justru strategi seperti inilah yang sering membuat sebuah negara bisa bertahan lama di papan permainan geopolitik global. Nah, pertanyaan sekarang, kita mau bertahan lama atau silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar panas selanjutnya datang dari 2 kapal tanker pengangkut minyak milik Pertamina Indonesia, bos, yang ternyata kini ikut tertahan di Selat Hormuz. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, hal ini pun terjadi akibat negara Iran yang marah besar nih, bos, karena tiba-tiba di rudal lama Mamarika ya kan, dan akhirnya mereka pun menutup Selat Hormuz. Tak pandang bulu, bos, mau yang lurus, tegak, atau keriting ya kan, semuanya tak boleh lewat Selat Hormuz. Bahkan kemarin sempat ada kapal tanker yang dirudal. Entah sampai kapan, mungkin sampai Amerika dan Israel menghentikan serangannya. Dan saat ini dikabarkan 2 kapal tanker Pertamina Indonesia itu pun tidak bisa melanjutkan perjalanan dan untuk sementara bersandar di lokasi yang lebih aman sambil menunggu situasi memungkinkan. Nah, merespon hal ini pemerintah Indonesia pun akhirnya turun gunung nih, bos. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia segera melakukan langkah diplomasi. Pejabat yang menyampaikan hal ini adalah Bapak Santo Darmo Sumarto, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa KBRI di Teheran, Iran sedang melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah Iran. Dialog pun telah dilakukan dengan banyak pihak di Iran karena situasi keamanan di kawasan tersebut cukup kompleks, bos. Dan tujuannya adalah untuk memastikan kepentingan Indonesia dan Pertamina tetap dilindungi. Artinya pemerintah kita saat ini sedang berusaha memastikan bahwa 2 kapal tanker Pertamina tersebut dapat melewati Selat Hormuz dengan aman ketika situasi sudah memungkinkan. Dan kapal Pertamina kita ini pun ya saat ini nggak bisa asal-asal lewat, bos. Takutnya dirudal pula ya kan. Dan juga kemungkinan besar tujuan Pak Prabowo mau terbang ke Teheran, Iran, seperti yang diwartakan beberapa hari lalu. Salah satunya mungkin adalah untuk juga melindungi aset-aset strategis nasional seperti kapal tanker Pertamina Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah langkah Indonesia ini akan berhasil? Apakah Iran bakal mendengarkan saran Indonesia? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.